Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Sri Rahayu dengan NIM 18620500128 Parodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Di video kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang menyeimbangkan orientasi pelanggan dan pesaing untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemasaran dan promosi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamere Kaspar, MPD, MM. Menyeimbangkan orientasi pelanggan dan pesaing. Menurut Never dan Slater, tahun 1990 mengemukakan bahwa konsep dari orientasi pasar terdiri dari orientasi pelanggan, orientasi pesaing, dan koordinasi antar fungsi. 1. Perusahaan yang berorientasi pada pesaing, perusahaan yang gerakan-gerakannya terutama didasarkan pada tindakan dan reaksi pesaing. Kedua, perusahaan yang berorientasi pada pelanggan, lebih fokus pada pengembangan pelanggan dalam merancang strateginya. Yang ketiga, perusahaan yang berorientasi pada pasar, perusahaan yang memperhatikan para pelanggannya dan para pesaingnya. Dalam orientasi pasar dijelaskan kinerja perusahaan dapat dihasilkan melalui perumusan berikut. 1. Customer orientation, pemahaman yang cukup terhadap pembeli sasaran. Yang kedua, competitor orientation, seorang penjual harus memahami kekuatan dan kelemahan saat ini maupun kapabilitas dan strategi jangka panjang pesaing-pesaing yang ada serta pesaing-pesaing potensial. Perusahaan yang berorientasi pesaing cenderung tergantung pada strategi yang dilakukan pesaingnya. Perusahaan tidak mengembangkan cara yang lebih inovatif. Perusahaan hanya menyesuaikan diri untuk memperluas praktik yang sudah ada. Perusahaan yang berhasil dalam mengendalikan pasar selalu mengenali pesaingnya dengan baik seperti mengenali konsumennya. Analisis dan evaluasi terhadap para pesaing akan membantu manajemen untuk memutuskan di mana akan bersaing dan bagaimana memosisikan diri terhadap pesaingnya. Pada setiap pasar sasaran, memahami secara mendalam mengenai struktur pesaing akan membuat perusahaan mengenal dengan baik siapa yang jadi pesaing utamanya. Oleh karena itu, sumber daya perusahaan harus diarahkan untuk mengembangkan informasi yang berkaitan dengan pesaing utama. Pesaing utama adalah perusahaan yang mengejar pasar sasaran sama, seperti produknya sama, memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan yang sama, segmen pasar juga yang sama. Oleh sebab itu, perusahaan sangat membutuhkan cakupan informasi yang komprehensif, cakupan bisnis dan objeknya. Kedua, pengalaman manajemen, kemampuan dan keahliannya, posisi pasar dan trennya di depan, strategi penetapan program pemasaran, sasaran pasar dan basis pembeli. Evaluasi terhadap pesaing digunakan untuk menemukan posisi kekuatan dan kelemahan yang ada pada setiap pesaing. Evaluasi pesaing akan membantu perusahaan dalam memetakan sejauh mana kelebihan dan kekurangan yang dimiliki pesaing-pesaing bila dibandingkan dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki perusahaan. 12 evaluasi tersebut dapat membantu perusahaan dalam menyusun strategi pesaing dan menentukan pasar sasaran yang dilayani. Jadi, orientasi pelanggan dan orientasi pesaing sesungguhnya bercakup semua kegiatan yang ditunjukkan untuk mendapatkan informasi mengenai pembeli dan pesaing dalam pasar sasaran. Informasi dikembangkan dan disebarluaskan melalui koordinasi antar fungsi di dalam organisasi. Han et al. Tahun 1998
tingkat kemampuan orientasi dalam melakukan koordinasi antar fungsi secara efektif, menggunakan utilitas sumber daya perusahaan secara efisien, mampu merespon dengan cepat. Setiap perusahaan yang terjadi dalam lingkungan pesaing dan mengantisipasi perubahan strategi yang digunakan. Dengan demikian, perusahaan akan mampu menciptakan survivor value bagi pelanggan sasaran.